Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Pancawati, mahasiswi Politeknik Ganes Indonesia. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yang berjudul Dinamika Interaksi antara Variabel Moneter dan Pasar Modal Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pasar Modal dan Moneter yang diampu oleh Ibu Titi Haryati SEMSI. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu pasar modal syariah. Pengertiannya yaitu kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek syariah perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, di mana semua produk dan mekanisme operasionalnya berjalan tidak bertentangan dengan hukum muamalat Islamiyah. Lanjut, instrumen pasar modal syariah. Sektor keuangan yang berkembang dengan baik dapat mendorong perekonomian, akumulasi kapital, dan peningkatan produktivitas. Di bawah ini merupakan produk-produk yang tergolong sesuai instrumen pasar modal syariah, antara lain saham syariah, obligasi syariah, dan juga reksadana syariah. Saham syariah dalam teori percampuran Islam mengenal akad syirkah atau musyarakah, yaitu suatu kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha di mana masing-masing pihak menyetorkan sejumlah dana, barang, atau jasa. Obligasi syariah atau disebut dengan sukuk berdasarkan DSN melalui Fatwa Nomor 32 DSN MUI 9/2002 tanggal 14 September 2002 tentang obligasi syariah telah melakukan redefinisi dari pengertian obligasi. Pengertian obligasi syariah dalam fatwa tersebut adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Lalu ada reksadana syariah. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya, fungsi dan karakter pasar modal syariah. Fungsi dari keberadaan pasar modal syariah menurut Matt Woolley tahun 1995, yaitu memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapatkan likuiditas. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada dasar modal konvensional. Dan yang terakhir ada memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah menurut Mongolia tahun 1995, yaitu semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan, yaitu saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau akun keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Komite manajemen menetapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Saham dapat dijual dengan harga di bawah HST dengan rumus jumlah kekayaan bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan. Selanjutnya ada interaksi variabel moneter dan pasar modal syariah. Respon pergerakan harga saham syariah atau JII terhadap BI rate. Hasilnya memperlihatkan bahwa respon JII terhadap shock yang terjadi pada BI rate. JII terlihat merespon negatif atas guncangan yang terjadi pada BI rate dengan standar deviasi minus 0,069935 dan stabil. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan yang terjadi pada BI rate ternyata justru akan mendorong melemahnya nilai JII. Respon JII tersebut tidak akan kembali pada garis keseimbangan jangka panjang secara alami, kecuali ada perubahan yang terjadi pada BI rate itu sendiri. Respon JII terhadap shock BI rate terjadi karena perubahan pada tingkat suku bunga merupakan informasi yang penting bagi investor, terutama dalam kaitannya dengan return investasi. Dalam teori random walk, respon negatif JII terjadi karena kenaikan BI rate dipandang sebagai bad news bagi investor bagi pasar modal Indonesia. Sentimen negatif investor ini wajar terjadi karena investor berpendapat bahwa kenaikan BI rate akan memicu kenaikan tingkat suku bunga deposito perbankan, sehingga investasi dalam bentuk deposito
402 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan April 2013, perbankan yang minim risiko dinilai lebih menguntungkan dibanding investasi di pasar modal yang tinggi risiko. Analisis ini sejalan dengan teori Capital Asset Pricing Model atau CAPM yang menjelaskan bahwa kenaikan tingkat suku bunga yang bebas risiko atau suku bunga deposito akan mengurangi tingkat keuntungan yang diharapkan untuk saham. Lanjut, respon pergerakan harga saham syariah atau JI terhadap shock nilai tukar rupiah (ERI) atau Exchange Rate Index. Pada awal periode, JII merespon positif atas guncangan yang terjadi pada ERI. Respon positif JII ini disebabkan karena dalam jangka pendek depresiasi rupiah memicu sentimen positif investor di pasar modal. Sesuai dengan teori random walk, depresiasi rupiah dinilai sebagai good news karena depresiasi rupiah mampu meningkatkan daya saing harga produk hasil produksi Indonesia dalam perdagangan internasional. Dengan turunnya nilai tukar rupiah dibanding nilai tukar mata uang internasional atau dolar Amerika, mengakibatkan harga produk Indonesia dinilai lebih murah sehingga dapat meningkatkan permintaan ekspor produk dalam negeri. Selanjutnya, peningkatan nilai ekspor perusahaan tentunya akan meningkatkan corporate income dan pada akhirnya akan meningkatkan juga bagian dividen investor. Dan yang terakhir ada respon pergerakan harga saham syariah atau JII terhadap shock inflasi Indonesia atau CPII. Hasilnya terlihat bahwa JII merespon positif atas guncangan yang terjadi pada CPII dengan besar standar deviasi 0,022151. Respon positif JII atas guncangan yang terjadi pada CPII menunjukkan arti bahwa ketika CPII mengalami peningkatan maka akan mengakibatkan peningkatan juga pada JII. Respon positif JII terhadap guncangan CPII terjadi karena tingkat inflasi Indonesia yang cukup terkendali sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran investor dalam maupun luar negeri. Stabilnya, tingkat inflasi oleh investor juga disinyalir sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejalan dengan analisis ini, Masyami et al. Tahun 2004 mengungkapkan bahwa respon positif indeks saham terhadap inflasi dapat terjadi karena pemerintah aktif berperan dalam mencegah eskalasi atau peningkatan harga akibat kondisi perekonomian yang terus membaik pasca krisis. Selain itu, Marshall pada tahun 1992 juga menyatakan bahwa jika inflasi disebabkan oleh guncangan jumlah uang yang beredar, maka otoritas moneter akan menghalaunya dengan menurunkan tingkat suku bunga. Penurunan suku bunga ini akan mendorong investor mengalihkan kepemilikan aset mereka dalam bentuk saham atau obligasi, dan peningkatan permintaan investasi saham ini pada gilirannya akan menaikkan harga saham. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Apabila ada kritik dan saran, silahkan klik di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.